Jadi kalau ditanya apa persamaan Kim Plus dengan Kim Jong Un, nah, ini barangkali sama-sama berniat, berkeinginan partai tunggal sistem totalitarianisme. Koalisi Indonesia Maju menjadi komunis Indonesia Maju. Nauzubillahi min dzalik. Grand Design menuju partai tunggal sistem totalitarianisme komunis. N.A. Haryo Kusumo. Kim Jong Un, jadi kalau ditanya apa persamaan Kim Plus dengan Kim Jong Un, nah, ini barangkali sama-sama berniat, berkeinginan partai tunggal sistem totalitarianisme. Ngeri ya. Kim Jong Un diktator negara komunis Korea Utara dan Xi Jinping diktator negara komunis Cina. Kedua negara ini menganut partai tunggal, yaitu hanya partai komunis. Sebelum komunis berkuasa, Cina dan Korut menganut multipartai. Setelah komunis berkuasa, semua partai dilebur jadi satu dan partai yang tidak mau melebur dukung pemerintahan dibubarkan. Kamu mau saya bina? Kalau tidak mau saya binasakan. Oh, kurang lebih begitu ya. Diktator komunis tidak menghendaki adanya oposisi, sebagaimana di Cina dan Korut. Oposisi akan dihabisi dengan berbagai cara, dari dibunuh sampai dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan. Komunis Cina merupakan lembaga semacam KPK. Menggunakan lembaga semacam KPK untuk memenjarakan politisi oposisi yang nggak nurut sama rezim. Melalui lembaga seperti KPK itu, diktator komunis bisa mengendalikan semua pejabat dan semua pengusaha di bawah pemerintahnya. Di bawah perintahnya. Hati-hati dengan pimpinan KPK yang akan datang. Bukan tidak mungkin ada intervensi Jokowi mempersiapkan semua pimpinan KPK di bawah kendalinya untuk menghabisi lawan politiknya. Sebentar lagi kan ada pemilihan ketua KPK ini. Ini betul-betul harus dipantau. Indikasi Indonesia akan dijadikan negara kediktatoran komunis seperti Cina oleh Jokowi semakin kuat dengan langkah-langkah yang dilakukannya. Pemindahan IKN yang serba tergesa-gesa dinilai sebagai langkah untuk mengamankan kekuasaan dari gangguan aksi demo mahasiswa dan rakyat di Jakarta yang memprotes kebijakan Jokowi. Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia sumpah! Berdatangan satu! Tandakan tanpa penindasan! Di IKN, Jokowi bisa sesuka hati bikin aturan sesuai instruksi dari komunis Cina. Cina akan membackup sepenuhnya IKN. IKN bukti kalahnya rakyat Indonesia atas dominasi komunis Cina melalui tangan Jokowi. Gagalnya keinginan Jokowi nambah 3 periode agar bisa menuntaskan agenda Cina memindahkan IKN telah banyak menimbulkan kekacauan dan pelanggaran konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya. Dari melakukan kecurangan pilpres sampai memperkosa MK, MA yang dibajak untuk meloloskan anak-anaknya jadi pejabat. Mengaca pada Jokowi yang memaksa 3 periode untuk berkuasa selamanya, bukan tidak mungkin setelah kuat dan menguasai seluruh infrastruktur sel-sel pemerintahan, kedepannya Samsul akan meniru Kim Jong Un, diktator komunis Korea Utara yang berkuasa seumur hidup turun-temurun. Parpol di bawah kendali Kim sedang berdinamika mewacanakan pemerintahan tanpa oposisi dengan merekrut semua parpol bergabung dukung pemerintahan. Parpol yang menolak mendukung pemerintahan akan dibinasakan. Nggak bisa dibina, binasakan. Grand Design pemerintahan seperti ini mirip seperti yang dilakukan diktator komunis di awal kekuasaannya. Bukan tidak mungkin belang kejahatan para ketum partai, ketua parpol akan dijadikan senjata oleh Jokowi untuk menguasai semua parpol, kemudian merubah parpol Kim menjadi parpol Kim. Partai Koalisi Indonesia Maju menjadi komunis Indonesia Maju. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin yang dimaksud dengan tulisan ini Jokowi kepanjangannya adalah Gibran yang sama-sama dengan Prabowo. Saya menangkapnya begitu ya. Di bawah kendalinya para elit partai dan ketum parpol kehilangan akal sehat dan kehilangan fungsi kontrol kepada pemerintah. Seperti kerbau dungu yang tercocok hidungnya. Tanpa nurut apa kata pemimpinnya. Ketum partai harusnya smart, mampu berpikir independen dengan melahirkan gagasan yang memajukan bangsa, bukan bersikap seperti pembokat yang takut apa kata majikan. Diam, tidak bersuara ketika konstitusi negara diacak-acak.
Banjirnya TKA Cina di tengah sulitnya pribumi mendapatkan pekerjaan bisa mengancam kedaulatan rakyat. Belajarlah dari sejarah. Pada abad 17 Masehi, Kesultanan Sambas Kalimantan Barat mengimpor tenaga kerja dari Guangdong, Cina Selatan untuk kebutuhan eksplorasi penambangan emas di Kalimantan Barat. Beserta melimpahnya emas, berita melimpahnya emas di Kalimantan Barat menyebabkan warga Cina berbondong-bondong datang ke Kalbar. Setelah lama dan kuat, imigran Cina membentuk 9 kongsi dagang Cina dan mendirikan negara Lanfang di Kalimantan Barat. 9 kongsi dagang Cina ini bekerja sama dengan penjajah Belanda dan dimanfaatkan Belanda untuk membantu penjajahan di seluruh Indonesia. Ini awalnya pedagang Cina diistimewakan penjajah Belanda. Ingat, sejarah akan terulang. Hati-hati dengan banjirnya TKA Cina yang diimpor rezim Jokowi untuk penambangan nikel. Dikuasainya 75% tanah Indonesia oleh konglomerat Cina dan buru-buru pindah ke IKN Kalimantan seperti terburu-burunya ADN Aidit melakukan pemberontakan G30 SPKI. Apa tidak mengancam kedaulatan Indonesia? Mari seluruh komponen bangsa introspeksi dan berpikir keras dan ambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Dan dalam konteks video ini, bola hari ini ada di Muhaimin Iskandar, ada di Cak Imin. Apakah dia berani mengambil kesempatan itu? Karena kita lihat PDIP menunggu muktamar PKB untuk koalisi di Pilkada Jakarta. Cak Imin bilang begini dari Jawa Post. Ya. Cak Imin tak banyak bicara mengenai kans koalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies. Ia meminta untuk menunggu tanggal mainnya. Nah, jadi ini akan ketahuan dalam hitungan jam. Kalau nanti malam PKB hadir dalam deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil dan pasangannya, maka sinyalemen mengecil. Bukan batal, mengecil. Kenapa? Karena ujungnya itu 27 Agustus. Sekarang baru 19, masih ada 8 hari lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Diketahui bahwa PDIP sendiri menunggu PKB merampungkan muktamar PKB yang akan diselenggarakan pada 24-25 Agustus mendatang. Ya pokoknya tunggu sajalah. Jadi 24-25 ini memang luar biasa ya, mepet luar biasa nih. Kalau muncul aja misalkan 25 Agustus clear PKB dukung Anies, maka PDIP dan PKB dalam 1 hari harus sudah menyiapkan pendaftaran. Tapi bisa lah ya, kan udah pengalaman. Ia memastikan bahwa sosok calon gubernur Jakarta yang akan diusung PKB pasti akan terungkap pada pendaftaran ke KPU 27 Agustus mendatang. Insya Allah pendaftaran baru pasti semua terbuka. Dan di sisi lain, Wakil Ketua MPR itu juga mengaku belum mendapat undangan untuk bersama Kim mengumumkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi sampai kemarin, Muhaimin Iskandar belum dapat undangan untuk hadir bersama-sama mendeklarasikan Ridwan Kamil. Dan sebelumnya kita lihat dari PDIP, Hasto mengatakan bahwa partainya menunggu muktamar PKB untuk memastikan koalisi di Jakarta. Di Jawa Barat sudah itu ya, Ono Surono, Acep Adang. Jadi kalau sudah ada di Jawa Barat, mungkin saja di Jakarta juga terjadi ya koalisi antara PDIP dan PKB. Kami tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi, ucap Hasto. Nah, jadi sahabat SC, ini luar biasa kalau melihat, nah ini dari Andi Sinulinga ya, Bang Andi. Jika begini surveinya wajar saja kalau tak berani lawan Anies di arena pilkada. Model seperti ini ibarat John Toel mau tanding tinju tapi ingin menang tanpa lawan. Gimana caranya? Jegal lawan di jalan sehingga tak bisa dia masuk ring. Luar biasa ya. 47,8 Anies Baswedan, Ridwan Kamil 34 ya. Tidak menjawab 22. 22, 34, 42. Jadi ini sudah bergulir nih kemarin nih hasil surveinya. Masih tak tertandingi juga Anies Baswedan. Jadi wajar, jegal saja sebelum dia masuk ke arena pilgub. Kan begitu caranya ya. Dan yang dahsyat apa? Nah ini 94% pemilih PKS pilih Anies, 5% pilih Ridwan Kamil. Jadi kalau PKS, PKB, Nasdem fix tidak dukung Anies,
maka tiga partai ini tidak mengedepankan aspirasi konstituennya sendiri. Konstituennya mayoritas menginginkan Anies baik di PKB, PKS maupun Nasdem. Apalagi PKS dahsyat 94%.